Limbah yang menjadi perhatian di PKS adalah limbah cair atau yang lebih dikenal dengan POME atau Palm Oil Meal Effluent. POME ialah air buangan yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, utamanya berasal kondensat rebusan, air hidroksilon, dan sludge separator. Setiap ton TBS yang diolah akan terbentuk sekitar 0,6 hingga 1 meter kubik POME yang kaya akan karbon organik. Teknologi pengelolaan POME umumnya dengan menggunakan teknologi kolam terbuka yang terdiri dari kolam anaerobik, fakultatif, dan aerobik. Teknologi kolam terbuka ini memerlukan lahan yang luas, sekitar 5-7 hektar. Biaya pemeliharaan yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas metana ke udara bebas. Untuk penanganan limbah industri diperlukan cara yang tepat. Pabrik kelapa sawit atau PKS selain menghasilkan minyak mentah atau crude palm oil atau CPO dan minyak inti juga menyisakan limbah padat dan cair. Limbah padat berupa tandan kosong, cangkang, dan serat. Sementara limbah cair yang dihasilkan yaitu lumpur atau sludge. Umumnya, pabrik kelapa sawit memiliki sistem pengolahan limbah yaitu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL berfungsi untuk mengolah limbah cair sisa dari PKS sebelum dikembalikan ke lahan kelapa sawit. Dalam hal ini, pabrik kelapa sawit PTPN 4 unit Bah Jambi telah sesuai penerapan sistem limbah yang ramah lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti apa pengolahan limbah cair dari pabrik kelapa sawit unit Bah Jambi? Sahabat Monalisa TV, jangan kemana-mana. Kita saksikan tayangan berikut. Ya, pemirsa, limbah ada hal yang cukup riskan yang apabila tidak diolah dengan baik akan berdampak sangat tidak baik terhadap lingkungan, mengganggu ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, hari ini tim Monalisa berada di perkebunan Bah Jambi yang berada di Nagari Bah Jambi, Kecamatan Jawa Meraja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, di belakang saya, pemirsa sudah bisa lihat, ini adalah pabrik kelapa sawit, yang mana di pabrik kelapa sawit ini tentu nanti akan menghasilkan salah satunya limbah. Mau tahu limbah di sini diolah seperti apa? Ikuti saya, pemirsa. Di sebelah saya bersama dengan Bang Fatur Rahman. Iya, Bang, siang. Siang, Bu. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di limbah pertama ya, Bang ya. Kolam limbah pertama di kebun Bah Jambi. Nah, di mana ini kebun memproduksi apa ini, Bang? Kebun memproduksi TBS, nanti TBS diolah di pabrik. Ya. Air hasil pengolahan pabrik dikumpulin terakhir di sinilah, Bu. Oh, di sini. Nah, di namanya kolam B Olimpo. Iya. Jadi di sini terjadi proses pengendapan, lapisan minyak di atas dengan lapisan air di bawah. Nah, yang lapisan air itulah yang kita pompakan keluar. Oh, gitu. Bahan. Iya, jadi lapisan minyak di atas dan airnya di bawah. Nah, limbah airnya tadilah yang akan Kita buang ke kolam limbah dulu. ke kolam limbah sampai nanti airnya menjadi air yang ramah terhadap lingkungan. Nah, Iya. Nah, pemirsa bisa dilihat di belakang saya. Bang, bisa diceritakan berapa lebar nih kolamnya? lebar sekitar 25 kali 25 meter, untuk kedalaman sekitar 5 meter nih, Bu. Sedalam 5 meter, wah, cukup dalam ya, pemirsa. Nah, pemirsa, masih banyak sih yang akan kita tuntas di Monalisa. Mana-mana, tetap bersama kami. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kolam limbah, bisa dilihat. Saya sekarang berada di kolam limbah primary anaerobik. Nah, di sini limbah-limbah yang sudah dihasilkan sisa dari produksi kelapa sawit akan di tempat ini berakhir. Dan setelah itu kita akan lihat sejauh apa dan seberapa ramakah limbah-limbah ini terhadap lingkungan. Mau tahu? Ikuti terus saya. Ya, pemirsa, bisa dilihat saya bersama dengan teman-teman dari PKS. Bang, boleh ya diperkenalkan kepada pemirsa Monalisa
siapa sih sebenarnya abang berdua ini begitu ya? Oke. Ya, monggo Bang, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya Dezi Fairu, saya sebagai Maskep di PKS Bajambi, dan ini rekan saya Pak Bapak Pataruha Rahman sebagai Asisten Quality Assurance gitu Bu. Ya, nah, pemirsa, ternyata mereka orang-orang hebat yang berada di balik produksi dari PKS Bajambi. Bang, kita sekarang berada di mana ini? Oh, kita nih sekarang berada di kolam limbahnya PKS Bajambi Bu. Iya. Yang dimaksud limbah di sini itu apa itu Bang? Ini adalah cairan X dari pengolahan dari pabrik kelapa sawit sendirinya gitu. Iya. Nah, ternyata pemirsa tidak segampang kita membalikkan telapak tangan untuk mengolah limbah menjadi ramah terhadap lingkungan. Bang, setelah melalui proses yang panjang, nanti bisa dijelaskan kepada pemirsa ada beberapa proses sehingga limbah-limbah ini menjadi ramah lingkungan. Demikian ya Bang ya? Boleh Bu. Iya. Nah pemirsa bisa dilihat di belakang, ya sedikit ya Bang, ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Mona Lisa, ini maksudnya apa nih papannya? Ini adalah kolam anaerob atau kita bilang ini secondary. Pertama prosesnya Bu kita dari sana dulu. Dari acidification, setelah acidification kita masuk ke kolam dia namanya primary 1 Bu. Ya, di sini ada primary 1 dan 2. Dan setelah itu kita masuk ke kolam secondary 1 dan 2. Dan ini di PKS Bajambi kita sistemnya land application. Land application itu Ya, maksudnya apa itu? itu land application adalah aplikasi ke lahan. Aplikasi Jadi lahan. cairan yang ini akan kita aplikasikan ke ke lahan untuk supaya TBS ini ada pohon-pohon sawit ini lebih dijabur nanti Bu. Oh, seperti itu, iya. Nah, Bang, di limbah di kolam primary dan secondary ini sudah amankah terhadap lingkungan atau bagaimana ini? Oh, sudah aman Bu. Jadi kita di sini land application ini bukan hanya untuk tanaman kelapa sawit, tapi untuk kita ada juga nanam-nanam di sini untuk sayuran. Sayuran, seperti apa tuh contoh sayuran? Ada sawi, ada terong, ada kacang panjang, ada jagung, ada kacang tanah. Oh, seperti itu. Nah, disiram pakai air limbah Air itu. limbah, Iya. iya. Lalu nanti tanamannya dipupuk atau bagaimana? Nggak ada tanpa pupuk. Tanpa pupuk? Iya, jadi 100% organik. 100% organik. Iya. Wah, ini namanya dapat manfaat banyak Iya, ya, betul. tidak ada limbah yang terbuang Benar. secara sia-sia. Baik pemirsa, nantikan selanjutnya kita akan berkeliling di PKS Bajambi, Nagari Bajambi, Kecamatan Jawa Meraja. Ini yang namanya Sinalpon. Ya, Iya. ini kolam paling terakhir yang ada di kolam limbah PKS Bajambi, dan ini tidak mengandung limbah sama sekali dan kita pergunakan untuk kolam ikan juga Bu. Kolam ikan. Oh, jadi ini sudah aman ya airnya untuk kehidupan hewan di air gitu ya. Salah satunya ikan nila dan ikan apa di sini? Ini kami tanam di sini. Ikan hiu tapi nggak ada Bang ya? Iya pemirsa, karena ini kolamnya juga airnya air tawar yang nggak mungkin juga ada hiu gitu ya. Nah bisa dilihat, Bang ini sudah aman ya, betul-betul aman untuk ikan-ikan yang di dalam ini. Iya, ikannya dikasih makan nggak situ Bang? Kalau ikannya kami tidak kasih makan, cuma beberapa rutin mungkin sekitar 2 minggu sekali lah gitu kami kasih. Gitu ya, karena saya lihat dari airnya yang sangat bagus, itu terlihat dari hijau yang di atas itu biasa itu apa disebut Bang? Lumut atau apa? Atau alga. Lumut atau alga, biasanya terlihat dari kandungan air yang cukup baik gitu ya Bang ya. Iya, dan bisa ikan-ikan ini hidup dengan baik. Dan fungsinya ikannya gimana Bang? Besar atau kecil fungsinya? Besar Bu. Besar ini Bu. Rantai makanan juga. Rantai makanan, ya. Jadi rantai makanan tidak terputus di sini pemirsa, karena di sini ada ikan, nanti ikan ini akan dimangsa oleh burung dan juga ada biawak ya Bang. Nah, dan juga berarti ekosistem lingkungan di sini sangat baik. Bang, setelah dari Sinalpon ini, apakah sudah berakhir pengolahan limbahnya? Kalau pengolahan limbah di sini Sinalpon kita tidak ada pengolahan limbah di sini langsung terakhir. Begitu. Tadi Dari secondary dan primary. Iya. Ya, baik pemirsa, ternyata menarik ya berbicara tentang limbah. Jadi masih banyak sih yang akan kita kupas tuntas mengenai limbah. Nantikan terus kita belajar panen kangkung. Bu, banyak produksi kangkungnya dari sini. Semalam cuma dapat 1.000 Bu. 1000 ikat. 1000 ikat. Wow. 1000 ikat itu banyak sekali ya Bu ya. Bisa ngasih makan sekampung ya Bu ya. Ya pemirsa, bisa menghasilkan ya, dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Iya, ternyata berguna untuk masyarakat pemirsa. Bu, berbahaya nggak sih kira-kira selama ibu panen kangkung di sini?
Ya bahagia tapi kemana kebutuhan Bu? Oh gitu. Maksudnya berbahaya ada pasangan ibu gatal atau ada dampak-dampak lainnya ketika gitu. Gatal kenapa tuh? Kalau ibu nggak mandi tuh gimana? Ya mati lah Bu. Nah, jadi kenapa tuh gatalnya? Di bawah kan banyak apa kadang kodok. Oh, karena kodok dan rumput. Tapi bukan karena tanahnya begitu mengandung racun atau limbahnya berbahaya, bukan. Iya, bisa ternyata si ibu kena kodok atau ada hewan-hewan kecil lainnya, bukan karena tanahnya yang tidak aman terhadap tubuh ya. Saya kira karena si ibu ini tidak mandi. Pemirsa, ternyata luar biasa ya, si ibu ini pejuang yang walaupun terkena gatal tetap mengambil kangkung gitu, karena dia tahu limbah ini tidak berbahaya bagi dirinya dan bagi keluarganya, apalagi bagi masyarakat di sekitar dari PKS. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.